Tidak ada ulama dari Yaman. Kita tanpa Imam Ubaidillah, tanpa Alawiyah, Bani Alawi, mungkin kita tidak tahu apa. Tidak ada ulama dari Yaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim dimanapun berada, kita ikuti dua konflik ulama berikut ini. Kita tanpa Imam Ubaidillah, tanpa Alawiyah, Bani Alawi, mungkin kita tidak tahu apa. Sumber-sumber keilmuan kita banyak karena jasa-jasa para ulama Alawiyyin. Tidak ada ulama dari Yaman. Sebut ulama siapa? Tanya saya menyebut siapa? Imam Ghazali, Baghdad. Abu Hanifah, Baghdad. Sahabat muslim dimanapun berada, satu ulama mengatakan tanpa Ubaidillah, tanpa Ba'alwi, kita tidak tahu apa-apa, yang seakan-akan menunjukkan bahwa keturunan Ubaidillah atau Ba'alwi itu punya peran penting di dalam keilmuan agama Islam, khususnya di kalangan Nahdlatul Ulama, di kalangan akidah Nahdlatul Ulama. Namun kenyataannya Kiai Haji Said Agil Siraj ini menegaskan tidak ada ulama dari Yaman. Itu tolong didengar, dicerna dan dipikir. Tidak ada ulama dari Yaman. Kalau Yaman Selatan memang tempatnya PKI. Ini fakta. Fakta loh ya. Itu. Fakta itu. Tidak ada ulama dari Yaman. Berarti kalau ada orang mengatakan tanpa Ba'alwi dari Yaman, Ubaidillah dari Yaman, keilmuan kita itu kurang sempurna dan lain sebagainya, sudah sejauh mana orang ini melakukan perjalanan ilmu pengetahuan? Perlu dipertanyakan, kenapa orang ini berbicara semacam ini? Apakah orang ini punya menantu habaib? Apakah orang ini punya jasa budi, balas budi kepada habaib, mungkin diberi mobil, diberi apalah semacam itu? Logika ilmiah ini secara akal sehat bisa dipikir. Memang tidak ada ulama hebat dari Yaman yang berkaitan dengan akidah Nahdlatul Ulama NU dari 4 madhab, tidak ada itu. Dari permasalahan fikih, masalah akhlak sesuai dengan akidah Nahdlatul Ulama, tidak ada sama sekali menyangkut ulama Yaman, sebagaimana yang disampaikan oleh Kiai Haji Said Agil Siraj berikut ini. Simaklai. Tidak ada ulama dari Yaman. Sebut ulama siapa? Tanya saya menyebut siapa? Imam Ghazali, Baghdad. Abu Hanifah, Baghdad. Ahmad bin Hanbal. Nah, terus itu makam wali siapa yang dikubur di Tarim? Itu ternyata orang biasa-biasa yang di framing jadi wali. Sahabat muslim dimanapun berada, semua yang disampaikan oleh kelompok Ba'alwi dari orang-orang Indonesia, itu mereka semua hanya membela Ba'alwi secara buta, tidak punya dalil. Coba tunjukkan keabsahan nasab Ba'alwi secara kitab nasab misalnya, yang akurat, yang bisa dipertanggungjawabkan. Atau secara tes DNA yang umum, logika akal waras, keturunan Rasulullah secara internasional itu J1. Coba dengarkan, J1. Kalau lantas plat G seperti Ba'alwi habaib di Indonesia lantas dikatakan sebagai keturunan Rasulullah, lantas keturunan Rasulullah yang J1 bagaimana? Apa yang plat G yang benar? Disitulah otaknya perlu diperbarui, diinstal kembali kesadarannya. Minimal cari dalil yang benar. Bantah tesis Haji Imaduddin Usman CS.
tentu orang lain akan mengikuti. Tidak usah mendoktrin, tidak usah menakut-nakuti, tapi apa? Ilmiah, ilmu pengetahuan bagi orang-orang yang berakal sehat. Apapun, kalau Pak Ali Hamid di Indonesia itu adalah golongan dari keturunan Rasulullah, tentu haplogramnya akan J1. Itu saja. Kalau haplogram G, coba dicarikan bantahannya. Sahabat muslim dimanapun berada, semoga kita semua bisa berpikir dengan waras bahwa Indonesia sebenarnya tidak membutuhkan Ba'ali. Yang lebih hebat banyak. Adakah dari Ba'ali yang lebih hebat dari Kiai Haji Hashim Asy'ari secara keilmuan ya? Kalau secara hurufat banyak, secara ilmu menghafalkan sekian ribu hadis. Kan tidak ada yang menandingi ini secara fakta ilmiah. Tidak usah dibanggakan. Kalau cuma cerita, tidak ada bukti, itu namanya khawat, ahli khurafat. Mengunggul-unggulkan fakih muqaddam lebih hebat dari Abdul Qadir Al-Jilani. Itu ajaran sesat Ba'ali kepada ilmu. Tidak boleh itu. Tidak boleh. Sultanul Aulia itu adalah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani di dalam pandangan Nahdlatul Ulama NU. Kalau ada yang mengangkat fakih muqaddam itu lebih hebat dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, itu adalah NU versi Robitoh Alawiyah. Sahabat muslim dimanapun berada, setelah NU dikuasai oleh mereka, ajaran-ajaran yang bertentangan dengan NU itu mulai dimasukkan. Wali Songo sudah dimasukkan ke klan Ba'ali, padahal Wali Songo jauh lebih awal datang di Indonesia. Tapi pada tahun 1984 dimasukkan ke klan Ba'ali sebagaimana penjelasan Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani berikut ini. Tahun 1984 Ba'lawi mengklaim Sunan Gunung Jati itu adalah Ba'lawi. Tahun baru 1984 dia nulis kitab namanya Samsul Dohiro, yang nulis namanya Alwi bin Thohir, mensarahi menghamisi Muhammadiyah. Ali bin Thohir menghamisi kitab Samsul Dohiro karangan orang Yaman. Dikasih footnote, di footnote itu disebutkan seluruh wali songo keturunan Ba'alwi. Tahun berapa? 1984, baru beberapa puluh tahun yang lalu. Sebelumnya seperti kita lihat dalam manuskrip Bangkalan 1624, dia Syekh Jumadil Kubro. Syekh Jumadil Kubro itu siapa? Musa Al-Kadzim. Kalau Sunan Ngampel Sunan Giri itu ke Al-Jailani, turunan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kenapa orang Indonesia ini kebanyakan baca manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani dari dulu? Kenapa hadaratnya wa ila hadrati sultanil auliya Syekh Abdul Qadir Jailani? Karena banyak dari orang Indonesia ini keturunan Syekh Abdul Qadir Jailani. Nah, itu kan konyol itu. Bagaimana sampai bisa diketahui bahwa tahun 1984 mereka membuat footnote, membuat catatan dalam satu kitab bahwa Wali Songo itu keturunan dari Ba'alwi. Inilah contoh mereka itu adalah orang-orang yang ingin menyesatkan akidah NU. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada ulama dari Yaman. Sebetulnya siapa? Tanya SMA ini siapa? Imam Ghazali, Baghdad. Abu Hanifah, Baghdad. Ahmad bin Hanbal.